Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu terkait tentang keputusan Pemkot bahwa Surakarta ditetapkan sebagai KLB Corona. Itu artinya perlu kita sebagai orang Muslim harus memahami beberapa hal. Yang pertama, kita sebagai orang Islam harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada kejadian yang terjadi ataupun yang akan terjadi di muka bumi ini menimpa kita atau orang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus kita yakini semacam itu. Jadi iman kita harus semakin kokoh bahwa apapun yang terjadi yang menimpa atau akan menimpa kita itu tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita selalu menjaga tentang perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena dalam hadis yang sahih dikatakan, ihfadillaha yahfaduk. Ihfadillaha yahfaduk. Jagalah Allah maka kamu akan dijaga. Itu artinya apa? Bahwa kita harus menjaga ketentuan aturan-aturan Allah dan syariatnya. Maka dengan izin Allah, Allah pun yang akan menjaga kita. Makanya kenapa kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak ibadah kepada Allah, memohon kepada Allah. Maka sejak tadi pagi, ya, ketika sholat subuh saya sudah memulai untuk melaksanakan doa qunut nazilah. Qunut nazilah itu doa yang dibaca di rakaat kedua setelah rukuk, membaca qunut nazilah. Kenapa disebut nazilah? Karena kita berdoa karena ada kondisi yang luar biasa. Dan dulu pun Rasulullah SAW melaksanakan doa seperti itu. Kemudian yang ketiga yang perlu kita laksanakan Bu sekalian, mewajibkan kita untuk ikhtiar maksimal, termasuk pola hidup yang sehat, makan yang sehat. Makanya Bapak Ibu, saya harap dan saya mohon kalau Bapak Ibu kurang sehat, mohon tidak usah ke masjid. Jadi kalau greges-greges, batuk-batuk, jangan ke masjid. Kenapa? Sebabnya mandorotnya akan lebih besar. Ya, kalau sholat jamaah itu kan hukumnya kita tahu sendiri, tetapi kalau sampai menimbulkan madarat kepada orang lain, tentu ini kita tidak inginkan. Makanya kenapa banyak ulama-ulama Timur Tengah ya akhir-akhir ini memfatwakan bahwa sholat Jumat pun tidak diselenggarakan ya, karena khawatir akan menjadi penyebab penyebaran virus corona ini. Maka Bapak bisa lihat malam ini kita minta untuk menggulung karpetnya ya, supaya menjaga kesehatan kita, dan lebih baik kalau ke masjid bawa sajadah sendiri kalaupun mau. Nah ini standarnya, nanti setelah sholat kita bersihin lagi. Pokoknya setiap mau sholat kita bersihin. Tujuannya agar menjaga kesehatan jamaah. Karena Islam itu tidak hanya mengatur, mengurus tentang sholat, tetapi bagaimana menjaga kesehatan jamaahnya. Maka saya harap sekalian, tadi sebenarnya istri saya itu melarang saya melaksanakan kajian ini ya, karena dia tahu tentang kesehatan ya, tetapi dia pesan ya, kalau memang ada yang lagi kurang sehat, lebih baik jangan ke masjid dulu untuk menjaga kesehatan sesama, dan itu menjadi kewajiban kita untuk saling menjaga. Kemudian juga kita dianjurkan untuk sering-sering Bapak sekalian cuci tangan ya, karena
Ya katanya 50% sumber daripada penularan ini adalah lewat tangan itu. Jadi kalau kita membiasakan cuci tangan yang baik, pakai sabun, air mengalir, nah ini insya Allah akan lebih baik. Nah makanya kenapa sekolah-sekolah pun mulai besok Senin diliburkan, ya sampai batas waktu yang tidak ditentukan, karena belum tahu nanti apakah ditambah atau enggak. Ya, karena sangat rentan sekali ya menjadi penular. Jadi anak-anak itu akan mentransfer ke orang tua. Anaknya mungkin nggak kena. Makanya ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Ya, kita tidak perlu istilahnya apa bahasanya? Ya, tidak perlu kita terlalu khawatir atau tidak perlu kita terlalu ketakutan, ya, tetapi kita harus tahu bukan menyepelekan. Ya, karena sudah meninggal kemarin satu kasus dan terakhir ini katanya dia masuk lagi dari satu tempat, saya nggak perlu menyebutkan karena kode etik. Nah, ini tentu akan menjadi kewaspadaan kita bersama. Ya, apalagi kemarin ya, sebagian teman-teman yang dari acara di Malaysia itu, ya itu juga banyak sekali yang datang dari Indonesia, ada sekitar 600-an. Nah kemarin ditemukan 2 orang sudah positif corona. Jadi tentu kita waspada. Kemudian sekalian ya perkuat dengan banyak zikir, ya, banyak zikir. Ya, ada beberapa doa spesial diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa ini tidak panjang sekalian, tapi kita harap kita baca pagi petang, yaitu doa yang kita sudah hafal. Misalkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Jadi kalau ada orang membaca doa ini, insyaallah ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali. Ya, barang siapa membaca doa ini maka tidak akan terkena madharat apapun. Ada dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Atau baca doa lain, misalkan membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku minta perlindungan dengan nama-Mu yang sempurna ya dari segala keburukan yang tercipta, termasuk virus, kita baca. Atau Bapak Ibu bisa membaca yang doa diajarkan oleh Rasulullah ya, a'udzu billahi minal barasi wal judami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Ya, ada beberapa riwayat ya. Intinya ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit seperti lepra, kusta, gila, dan wa min sayyi'il asqam. Sayyi'il asqam itu artinya adalah penyakit yang buruk, bisa jadi karena belum ketahuan obatnya. Nah, ini beberapa hal Bapak sekalian perlu saya sampaikan. Ya, jangan sampai kita anggap biasa, tapi jangan pula terlalu kita ketakutan. Yang penting kita sudah ikhtiar maksimal, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rentan umur yang terkena itu kebanyakan 50 ke atas. Nah, ini juga perlu kita perhatikan ya, terutama Bapak Ibu. Kalau memang terasa kurang sehat, istirahat di rumah. Kalau perlu kita periksakan dan seperti standarnya kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah kita. Demikian hal yang perlu saya sampaikan sekalian, supaya ini menjadi pengingat kita bersama. Ya, semoga Allah menjaga kita, keluarga kita semuanya dari segala penyakit dan wabah, insyaallah. Amin Allahumma amin.